Jadi elevasi Balok Suri-Suri itu 270 ya. Bisa kelihatan di layar monitor, Mbak Trina? Bisa, Pak. Ya, ya. Oke ya, itu untuk garis besarnya dulu dari langkah kerja. Kemudian yang berikutnya untuk lantainya. Nah ini lantainya. Ini ya yang lebih kelihatan. Jadi si panel cetakannya ini panel cetakan yang luar. Ini panel cetakan yang sisi dalamnya ya. Nah, jadi balok ini yang memanjang ke arah sana, itu diturunkan kurang lebih sekitar 7 cm ya. 7 cm, jadi untuk tumpuan holy beam, termasuk dengan bajinya itu ya. Dengan bajinya. Nah, jadi ini seperti ini. Kalau kita lihat hasil akhir dari pekerjaan lantainya ya. Nah ini bisa dilihat oleh Anda sekalian bahwa ini as balok waktu direncanakan untuk praktek itu instruksinya as balok sama dengan as kolom. Yang mau diperhatikan ini. Tetapi di hasil akhirnya bisa kelihatan kan ya bahwa as balok tidak sama dengan as kolom. Nah ini kan terjadi ketidaksesuaian ya apa yang disampaikan atau apa yang diinstruksikan yang merupakan rencana dengan pelaksanaannya ya. Nah kalau sudah begini kan nanti akan merepotkan pekerjaan selanjutnya ya. Jadi as balok tidak sama dengan as kolom. Padahal direncanakannya itu as balok sama dengan as kolom. Kemudian yang berikutnya, jadi modul untuk plat lantai sudah dirancang 3x80 ya, kayu lapisnya ya, 1, 2, 3 sudah dirancang. Nah ini kalau as antar baloknya bergeser, kita bisa kelihatan ya, bagian ininya nih. Ini menonjol ke sini ya, menonjol ke sisi cetakan ini. Nah, ini juga tidak boleh. Sebenarnya kalau kondisi real di lapangan, bahwa cetakan ke pantainya itu harus bergeser ke arah dalam ya, kurang lebih 2 atau 3 mili ya. Supaya nanti kalau dicor itu baloknya, ini tidak bergeser ke arah luar ya. Sehingga cetakan lantainya tidak kejepit sama betonnya ya. Karena kalau sudah kejepit, nanti susah membongkarnya ya. Nah ini sekali lagi bahwa modul ini sudah disetting sedemikian rupa sehingga memudahkan untuk ngeceknya gitu ya. Jadi kalau tidak sesuai ininya ya berarti keliru di dalam melaksanakannya ya. Ada yang renggang-renggang gitu ya. Nah ini kasonya harusnya dipasang di luar ini ya. Untuk menjaga keamanan supaya ini tidak terguling gitu ya, si ori beamnya. Nah, ini dipasangin di bagian dalamnya sehingga kelihatannya ori beamnya aja, padahal di dalam ini ada kaso. Kaso itu seharusnya dipasang di luar ya, jadi menutup ori beam. Nah itu gambarannya ya. Nah sehingga kalau kita lihat kondisi realnya bahwa elevasi ini dengan elevasi puncak si cetakan balok kalau ditarik ke sini, kalau dicor gitu ya, nah, maka ini merupakan ketebalan dari plat lantainya gitu ya. Oke, ini gambaran dari
pelaksanaan untuk plat lantainya. Sementara yang tadi untuk baloknya ya. Nah, kita bedah dulu satu persatu dari konstruksi baloknya dulu. Nah, ini penampakan ya. Penampakan dari konstruksi acuan perancah untuk balok. Dari mulai settingan penempatan scaffolding ini harus sesuai di as yang direncanakan. Kemudian diberi landasan ini standar ya. Kebetulan dalam praktek ini dibuat dari papan. Kalau di lapangan ya bisa saja dari papan setempat ya atau balok setempatnya. Kemudian ini memasang balok penyangganya, ini balok pendukung atau balok suri-suri. Nah, mengenai jarak balok-balok ini sekali lagi tadi di modulnya disampaikan 40 sampai 60. Tapi yang sebenarnya harus dihitung ya supaya cetakan balok bagian bawahnya tidak pelendut-pelendut ininya ya. Ini sudah terpasang jadi seperti ini. Jadi pada cetakannya juga harus menyesuaikan kaso yang vertikalnya itu harus sesuai dengan balok pendukungnya atau balok suri-suri. Jadi kalau tidak sesuai maka penyokong ini atau penguat ini tidak dipasang, tidak bisa ditempatkan, tidak bisa dipasang. Dan harus satu paket kaso yang vertikal ini dengan balok suri-surinya ya. Nah, bagaimana cara menentukan as balok? Jadi kita tentukan dulu as kolomnya jadi seperti ini, dibuat garis saja, kemudian ukur ke samping kiri dan ke samping kanan. Kemudian tempatkan base check-nya. Nah, ini sistem scaffolding ya, sistem shoring ya. Jadi pakai produk peri up namanya ya. Jadi kekuatan ininya lebih besar lagi kalau scaffolding itu 2,25 ton, kalau ini bisa di atas itu aja. Nah, ini gambar yang utuhnya adalah seperti ini. Ini untuk yang scaffoldingnya ini. Untuk yang tipe scaffoldingnya. Nah, jangan lupa nanti kalau sudah terpasang ininya dipaku ya. Ininya dipaku. Ini jangan 4-4 ya, 3 aja sudah cukup ya. Jadi 3 saja sudah cukup ya. 3 sudah cukup. Nah, ini yang bagian atasnya. Jadi penempatan ini harus tepat di balok ini ya. Ininya posisi ini harus tepat di sini. Supaya tidak muntir dikasih pasak ya. Baik dari arah sini maupun dari arah satunya lagi ya. Supaya tidak muntir saja. Nah, jadi begini. Di sini dikasih pasak, di bagian ini juga dikasih pasak. Jadi harus tepat di tengah-tengah ini ya. Supaya kekuatannya benar gitu aja. Fungsi kekuatannya benar ya. Coba perhatikan ini. Ini settingan ini ke sini ya. Maksimum hanya 30 cm ya. Karena kalau lebih dari itu dikhawatirkan ini terjadi tekuk ya. Jadi ini maksimum 30 cm. Begitu pula untuk yang bagian atasnya. Ini. Dari sini ke bagian sini maksimum 30 cm supaya tidak terjadi tekuk gitu ya.
masuk ke bagian kaki scapuling ya. Kalau terlalu tinggi akan guling ya. Oke, ini variasi dari pemasangan balok penyangga atau balok girder. Jadi hasil akhirnya adalah seperti ini sampai pemasangan balok penyangga, kemudian dipasang balok pendukung seperti ini. Baik, sampai sini ada yang ingin disampaikan? Silakan. Sampai balok suri-suri atau balok pendukung. Silakan. Bapak masih belum ngerti yang tadi Bapak fotonya tunjukin, terus kata Bapak teh as kolomnya tidak sama dengan as balok, Pak. Maksudnya teh kayak gimana, Pak? Bapak maaf gak ada suaranya. Nah, ini kalau dilihat dari tampak atasnya, bisa kelihatan kan, ini bergeser ke arah sini kan. Jadi mendekati rata dengan sisi kolom. Ini bergeser ya ke bagian dalam. Jadi bisa kebayang nggak? Kalau ini dibagi dua, maka ini as kolomnya. Nah, as kolom itu harus sama dengan as balok. Jadi bergeser sedikit. Mungkin bergeser 1 sentian lah ini tuh. Bisa kebayang? Nah, kalau dilihat dari tampak ininya, kan bergeser tuh. Ya, tidak tepat ini. Jadi jarak sisa ini tidak tepat dengan sisa ini kan. Kelihatannya bergeser itu ya. Oke, kebayang? Bayang, Pak. Kebayang. Oke, silakan yang lainnya lagi. Kalau tidak ada, lanjutkan dulu. Nah, jadi cara memasangnya adalah seperti ini ya. Jadi sudah disediakan ininya, plat sikunya, supaya ini tidak bergeser itu ya. Nah, ini Bapak mengharapkan kalau memasang balok ini jangan diangkut dulu ke atas. Karena kalau kesenggol bisa jatuh ya. Jadi satu dipasang, kemudian langsung dipaku ininya ya. Supaya tidak bergeser ya. Supaya tidak lepas ya. Nah, kemudian setelah balok suri-surinya terpasang, kemudian direncanakan untuk penempatan cetakan balok untuk bagian bawahnya. Nah, sekali lagi bahwa penempatan cetakan balok untuk bagian bawahnya itu harus tepat berada di as balok karena modul ini dirancang as balok sama dengan as kolom. Seperti Bapak sampaikan tadi di awal, kadang-kadang di beberapa proyek as balok tidak sama dengan as kolom.
kebanyakannya rata dengan sisi luarnya dari kolom itu kan ya. Kalau gedung A kan baloknya berada di as kolom ya, jadi bisa kelihatan lah. Ya, ini ditempatkan di as kolom. Kemudian dipaku, pakunya juga jangan terlalu banyak lah. Nah, sehingga jadilah seperti ini gitu ya. Nah, kemudian untuk memasang cetakan lantai, ya ini dicek dulu ya, apakah benar nggak 240 gitu ya, sisi ini terhadap sisi ini, atau as ini dengan as ini 270, karena lebar baloknya 30, maka as balok ke as balok adalah 270. Nah, harusnya dipasangnya seperti ini. Ya. Jadi dipasang seperti ini supaya ini tidak apa namanya? Tidak membahayakan gitu ya. Jadi si kaso ini dipasang bagian luar gitu. Nah, jadi begini. Kemudian ininya ada lubang ini dipaku ya. Ini belum dikasih ganjal ini. Bisa dibongkar ya. Karena apa? Karena kita ini penyokong ininya masih menggunakan kayu olahannya. Jadi ini foto-foto ini dipoto sebelum 2011 ya. Nah, ini juga yang salah ya. Di kelompok yang lain ini harusnya kasusnya dipasang di sini. Nah, segini. Jadi begini. Ini foto yang tadi, ini harusnya setelah dicek ini geser sedikit ya. Oke, untuk pelaksanaan pekerjaan balok dan lantai, jadi penjelasan kalimatnya tadi di langkah kerja yang 11 poin sudah, dan di backup dengan foto-foto tersebut. Nah, silakan oleh Anda diterjemahkan di dalam poin-poin langkah kerja tadi, supaya kalau dibaca itu jelas itu ya, karena sudah dilengkapi dengan urutan-urutan dari gambar-gambarnya. Nah, Bapak sarankan kalau bisa pakai SketchUp gitu ya, supaya bisa lebih mencerminkan bagian-bagian yang dipasang itu jelas gitu ya. Oke, silakan kalau ada yang ingin disampaikan. Kalau ada yang ingin disampaikan. Ini kelas ini hadir semua dan sehat semua. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Kemarin kolom dibagi berapa kelompok? 4 atau 5? 4. Nah, ini untuk job ini juga dibagi 4 kelompok ya. Nah, kalau kelompoknya mau sama silakan, mau dirombak silakan. Rombak.
Kalau tugas besarnya sudah sampai di mana? Udah disuruh lanjut ke siklus pembongkaran sama menggunakan MS Project, Pak. Ya coba nanti di ada yang menayangkan gitu ya. Mungkin tidak hari ini, mungkin di hari berikutnya dulu. Berikutnya aja ya. Jadi besok masih fokus ke job ini. Jadi kalau bisa besok ada yang menayangkan juga, tidak harus lengkap dulu, tapi minimal ada yang sudah selesai, apakah hanya sampai ke pemasangan balok penyangga saja gitu kan ya. Sebentar. Nah, misalnya hanya sampai di sini saja, ya silakan aja gitu ya. Tapi besok minimal sudah ada yang mengerjakan penjelasannya sampai ke bagian ini. Jadi tidak harus tuntas tuh ya. Oke, kira-kira bisa dipahami. Bisa tuh. Ini yang cowok-cowoknya pada kemana nih? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Kalau Mas Bintang, ada Mas Bintang? Ada, Pak. Hadir. Ada. Ada yang ingin disampaikan nggak? Dari saya cukup, Pak. Belum. Muhammad Iqbal? Ada? Kebetulan tidak ada, Pak. Cukup. Belum. Muhammad Rizki? Belum ada yang mau disampaikan, Pak. Mas Putra Prasetyo? Belum ada, Pak. Mas Raden M. Rijali ada? Cukup, Pak. Cukup ya. Kok ini putranya berapa sih? 11 orang, Pak. Berapa? 11. 11 dari 20. 4. Mas Abu Bakar ada? Ada, Pak. Ya, ada yang ingin disampaikan nggak? Nah, belum ada. Belum ada ya. Mas Ihsan? Cukup, Pak. Cukup apa? Cukup belum ada yang disampaikan. Oh gitu. Oke, yang lain-lainnya gimana nih? Mumpung masih ada waktu, berapa menit lagi? 12 menit lagi untuk Zoom ini. Sampai ke jam 10 sebelum Bapak beralih ke kelas 2B KSI gitu. Apa Indah? Ada yang disampaikan, Mbak Indah? Belum ada, Pak. Cuman Belum. ini aja kurang jelas di bagian pembuatan laporannya, Pak. Kurang jelas. Iya. Kalau kurang jelas di pembuatan laporan kan itu urusan Mbak Indah kan? Laporannya per kelompok kan, Pak? Ya iya, per kelompok. Tentang ini, Pak, pemasangan balok. Tentang balok. Balok lantai ya. Balok lantai. Ya. Kalau tugas besar
per kelompoknya berapa orang sih? 6, Pak. 6 orang. Tetap aja dibagi 4 ya? Iya. Oke, nggak apa-apa. Sebentar, tadi ada yang menyampaikan ke MS Project tuh nggak keliru dengan itu? Atau memang Bapak dulu menyampaikannya begitu? Nggak keliru dengan tugas besarnya PADP? Oh iya Pak, MS Project mah buat tugas besar PADP. Iya, Yang ini kan siklus kolom. Oh, siklus kolom. Siklus pengecoran kolom, Pak. Sama pembongkarannya. Itu buat Yang mana? PADP. Enggak, buat yang ini mah. Tugas besar ini. Mata kuliah ini. Iya Pak. Pak, maaf ada kereta. Ya, oke, kalau memang masih ragu, ya akan diulangi lagi. Tapi tidak besok gitu aja. Kan masih ada sampai hari Jumat gitu. Oke, masih ada nggak yang ingin disampaikan? Kalau tidak ada, kita akhiri saja dulu. Halo? Belum ada Pak, belum ada lagi. Belum ada. Mbak Veronica, kita akhiri saja, Mbak Veronica. Iya Pak, boleh Pak. Ya, kalau Mbak Veronica masih setuju ya? Iya Pak. Ya, oke ya, nggak apa-apa ya. Jadi kalau tidak ada lagi yang disampaikan, silakan didiskusikan saja ya. Karena waktunya untuk pelajaran ini kan masih ada ya, sampai siang hari. Jadi untuk belajar mandirinya itu aja. Ya, silakan aja didiskusikan di antara kelompok yang sudah dibuat lagi, mungkinnya kalau mau dibuat lagi, atau kalau menggunakan data yang lama ya silakan tuh ya. Nah, kita akhiri saja untuk perkuliahan hari ini. Kita lanjut lagi besok pagi ya, mulai jam 8 misalnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan. Amin. Amin. Terima kasih banyak Bapak. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama ya. Terima kasih, Pak. Ya.